Hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka
dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau harusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Yahweh Elohim kami, Tuhan yang hidup. Kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Isi hati kami Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hadir dalam hadirat. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Memulihkan kami Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu, ku rindu selalu
puji, puji tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji, puji tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, puji tahta-Mu. Sembah dan puji, puji tahta-Mu. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi sembah dan puji, puji tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Doa pembukaan saya bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah. Amin. Kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah pada saat ini, pada hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada kami, anak-anak-Mu untuk merayakannya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan boleh beribadah di tempat ini. Meskipun kami ada di luar dari rumah ibadah kami ada di alam bebas, kami ada di luar gereja kami, lokasi gereja kami, tetapi kami tetap bersuka cita Bapak. Kami tetap merasakan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Seberapapun anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, baik yang melayani maupun seluruh jemaat, kami merasa diberkati. Bapak yang baik, kalau kami hendak beribadah, kami sadar kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMasiah, kami patahkan, tolak dan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami, yang mencoba mengganggu melalui tempat ini. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Kita telah bangkit berdiri. Berikan salam pada saudara samping kiri dan kanan. Ucapkan selamat hari Sabat. Hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Mari kawan kecil kita bangkit serukan nama Yesus di tempat ini. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kalahkan tipu daya.
kitab suci yang terambil dalam Yesaya 36 ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Ibu Lasma. Saya persilakan. Yesaya 36. Yesaya dalam zaman Raja Hizkia, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ayat pertama. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yahuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lahis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia kepada istana, dan Sebna panitera negara, serta Yoab bin Asap bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan diri saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapakah engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadamu. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Yahweh Elohim kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yahuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus bersujud menyembah. Maka sekarang baiklah, bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Yahweh aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Yahweh telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah. Lalu berkata Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yahuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minum agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucap perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berseru, ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yahuda, ia berkata, kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara yang nyaring dalam bahasa Yahuda, ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata Raja,
Janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Yahweh dengan mengatakan, tentulah Yahweh akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dari pohon arahnya, serta minum dari suburnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Yahweh akan melepaskan kita. Apakah pernah para Elohim bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Elohim negeri Hamat dan Arfad? Di manakah para Elohim negeri Sefarwai? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapa di antara semua Elohim negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Yahweh sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepada istana, dan Sebna panitra negara, dan Yoab bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian dikoyakkannya, lalu memberitahukannya kepada raja perkataan juru minuman anggur. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak. Shalom. Kami mau kesaksian tentang hari ini kami menerima Tuhan Yesus dan juru selamat. Kami sudah dibaptis. Amen. Kami merasa sukacita dan terhadap kasih Tuhan hari ini. Kami mau kesaksian pujian Bapak Saudara.
siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita. Tuhan hari buat yang terima kasih. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Pada Bapak Kepala saya silakan. tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari atas. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, kasih jemaat-Mu
firman-Mu, karena itulah kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu atau dafar-Mu. Bapak hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mari Bapak pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun seluruh jemaat yang ada. Kami sambut firman-Mu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita semuanya katakan bersama-sama. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara kasih. Apa kabarnya? Siap diberkati? Amin. Kita baca firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu saudara kasih untuk berdiri. Kita baca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 12 ayat yang 32, dan kemudian kita lanjut dengan 1 Korintus 16 ayat 14. Atau kita boleh melihat di media masing-masing, Bapak Ibu. Nanti menghemat waktu maksudnya. Ya, Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-32. Sudah? Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Nanti kita lanjut dengan 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14. Ya, baca dikaji ya. 1, 2, 3 ya. Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita lanjut dengan 1 Korintus 16 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kasih. Berbahagialah kita mendengar serta melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, untuk renungan kali ini saya beri judul Kawanan Kecil yang Harus Berjuang. Ini sesuai dengan tema dari retreat kita atau ibadah kita di luar gereja kita yang biasanya kita lakukan. Kawanan kecil yang harus berjuang. Namun sebelum saya lanjutkan, saya merasa bahagia. Bapak Ibu juga saya pikir seperti itu ya. Karena ada dua hal yang kita dapatkan selama kita retreat ya, ibadah di tempat ini. Yang pertama, ada sahabat kita, Bapak Ibu, saudara yang diberikan Tuhan kesempatan, saya katakan seperti itu, untuk melayani. Saya boleh sebut namanya, yaitu Ibu Ratna, lalu kemudian Ibu Mariana, dan juga Bapak Johnson, dan satu lagi Saudara Joshua. Lalu kemudian yang kedua adalah dua anak kita, sahabat kita juga, yaitu Reva Widodo dan Magdalena Sabar. Ya, mereka kemudian sudah menerima Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, meninggalkan kehidupan yang baik. Bapak Ibu berkenan, mari kita berikan aplaus untuk dua peristiwa penting dalam ibadah ini. Haleluya. Selamat ya, selamat untuk dua hal tadi, pelayan dan juga yang sudah menerima baptiselam. Baik, Bapak Ibu, dari nats tadi kita mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat dari Lukas pasal 12 ayat 32 adalah penghiburan. Kenapa dikatakan penghiburan? Karena firman ini memberikan kita penghiburan bagi kita yang merasa kecil dan lemah. Kenapa dikatakan kecil dan lemah? Permisikannya, Bapak. Kenapa dikatakan kita kecil dan lemah? Saya berani katakan lemah ya. Lemah dalam konteks apa? Dikatakan kecil karena jumlah kita sedikit. Jangan dibandingkan dengan mega church atau yang
anggotanya 100.000. Kita berapa? Kita punya nanti. Amin. Amin. Oleh karena itu dikatakan bahwa Tuhan memberikan penghiburan melalui nats ini. Jangan takut. Jangan merasa kamu kecil sehingga kamu kemudian lemah. Jadi jangan takut, karena takut kamu bisa menjadi lemah. Lemah dalam arti apa? Banyak hal ya. Lemah dari sisi apa tadi? Kemarin kita rapatkan juga itu. Siapa di antara kita yang ikut lemah? Ikut lemah, ikut rapat. Apa? Lemah di mananya? Ini kan kita kontraktor nih, Bapak Ibu ya. Jadi lemah di bidang apa nih? Keuangan, finansial. Lalu jangan mengatakan ini Bapak korbannya duit. Bukan begitu. Kita kan perlu duit untuk memperpanjang gereja kita. Itu fakta. Jangan dikit-dikit kita merasa ini khotbahnya hanya duit. Memang Tuhan nggak kasih buat kamu duitnya. Dikasih, tapi kalau kita tidak bergerak, bisa nggak datang sendiri berkatnya? Nggak bisa. Kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Berdoa dan juga bekerja, melakukan, jangan diam aja. Karena ada pepatah dunia juga mengatakan orang itu maksudnya lemah yang pertama. Lemah yang kedua, kita melihat apa? Misalnya, ini bukan soal gedungnya, soal apanya? Ini kan orangnya sedikit, ya. Jumlahnya sedikit. Ini lemah ini. Kalau kita gusur nih gereja, misalnya nih kita ambil ada istilah dari sebelah mengatakan mencuri domba. Gampang ini. Kenapa? Lemah kok. Jadi paling tidak ada dua lemahnya. Di bidang keuangannya juga karena kita kecil dari segi jumlah, orang gampang mempengaruhi. Mungkin juga bisa dikatakan ini musiknya nggak heboh gitu ya. Kalau saya dengar di gereja yang lain musiknya heboh, gendang telinga kita bisa sampai rusak karena suaranya menggelegar. Pemain musiknya hebat. Lalu apa lagi? Ganteng. Nah ini nih, mohon maaf Bapak Ibu, song leader atau WL-nya sudah tua katanya. Mohon maaf ya. Yang di sana segar-segar, ramping lagi, gitu kan? King apa namanya? Bling. Kok di sini sudah 40 ke atas? Loh, Bapak kok gitu? Ini fakta Bapak Ibu, saya dengar, saya juga diam-diam pergi ke ibadah yang lain untuk mengamat-amati kalau ada yang bisa ditiru yang positif tentunya. Bukan pemakaian kata-kata yang lain Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Untuk mengamat-amati kok di sana heboh. Di kami bukan heboh. Apa? Roboh. Bukan roboh, belum roboh Pak. Dijauhkan Tuhan kalau roboh. Apa? Lemah. Lemas. Di tempat lain kok bisa jingkrak, di sini nggak bisa. Itu tadi. Semua orang-orang tua. Makanya Bapak Ibu, jujur nih, saya tadi senyum-senyum sendiri bahkan keringat ketika ada anak Tuhan yang mulai berani tampil di depan sini. Saya nggak perlu sebut. Alhamdulillah. Memang dengan ayahnya sudah berkata, oh belajar Pak Gem. Luar biasa. Saya nggak langsung iya kan, nanti saya lihat dulu. Ternyata kemudian Bapak Ibu benar. Jadi ada peningkatan. Jadi kita datang ke sini bukan hanya sekadar jalan-jalan menikmati udara dingin, tetapi juga Lihat yang muda. menyegarkan iman kita. Jadi dengan ibadah ini kita semakin dikuatkan. Nah, banyak hal ya yang kita dapat ya. Oh keluar duit kita sampai jungkir balik mengumpulkan duit, enggak usah dipikirkan, itu pasti ada datang dari duit. Yang penting ada
paling tidak dua hal tadi ditambah satu anak Tuhan yang berani tampil ke depan, mohon maaf, untuk menggantikan yang sudah sepuh. Bukan begitu. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Memang harus ada regenerasi, kan begitu. Kalau yang tua melulu, lama-lama kita dari 37 turun menjadi 35 dan seterusnya, hanya tinggal Bapak Gembala dan yang tua-tua. Tetapi dengan adanya regenerasi, kita disegarkan. Mungkin juga cara melayani, cara memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang muda bisa lebih hebat dari yang tua. Karena apa? Sekarang kan banyak yang namanya teknologi informasi, bisa melihat di YouTube. Oh begini, menjadi song leader itu begini, menjadi WL itu seperti ini. Lalu diterapkan di GPF, Grafirat Indonesia Bekasi. Kita kemudian sama-sama diberkati. Itu ya Bapak Ibu ya? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Nats 1 Korintus 12 tadi? 14 ayat 16. 14 ayat 16 ayat 14. 16 ayat 14. ya, 1 Korintus 16 ayat 14. Kita kemudian bisa memahami firman. Apa yang kita pahami, yang kemudian kita lakukan adalah menerapkan kasih. Mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian kita bisa berbagi berkat, menjadi berkat bagi sesama. Tentunya dengan apa? Dengan kasih. Jadi dua hal ini. Kita berbicara tentang jangan takut, kita juga harus memahami firman, karena itu adalah berkat buat kita. Jangan takut dikatakan, karena apa? Tuhan mengasihi kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa selepas ini kita semakin diberkati? Amin. Haleluya. Yang kedua, kawanan kecil. Makna sejati dari kawan kecil adalah bahwa kita semakin kuat jika kita saling mendukung. Ada juga loh Bapak Ibu kelemahan dari kalau terlalu besar. Kita tidak mengenal siapa di kiri kita, siapa di kanan kita. Pernah Bapak Ibu rasakan itu? Jujur saya pernah di gereja besar, sangat besar sekarang, mungkin nomor 1 di Indonesia. Tetapi kita tidak mengenal teman kita ibadah duduk di sebelah kita. Memang benar, kita bergembira, sukacita, tetapi keakraban itu kurang. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Pernah? Kita tidak. Hanya kita merasa, oh kita mau beribadah nih. Kita hanya ingin mendengar firman Tuhan, kita hanya ingin mendengar nyanyian-nyanyian yang enak didengar. Karena tadi itu suaranya bagus, musiknya bagus. Ya kan? Lalu di sebelah kita nggak mau tahu siapa. Dan paling ironisnya nih, dijauhkan Tuhan dari kita. Ketika kita beribadah, jangan sampai kita seperti orang yang kekurangan bahan pakaian. Itu saya lihat ya. Oh Bapak kok nyinyir? Bukan nyinyir, ini fakta. Jangan sembarangan. Bahkan ketika kita beribadah di luar dari tempat ibadah kita seperti ini, ya, kita jangan sembarangan berpakaian. Puji Tuhan di tempat ini tidak ada kita yang beribadah memakai celana pendek. Ada? Bapak Ibu? Ada. Atau celananya robek-robek di depannya, itu kan sedang musim kan? Sekarang ada nggak? Kakek-kakek juga saya lihat di gereja lagi Bapak Ibu kok menyinyir. Memang ada saya lihat di tempat kita ada nggak? Ada lengkap. Itu dia. Itu karena apa? Karena kita tidak memperhatikan, tidak peduli dengan teman kiri kanan kita. Tetapi kalau sekarang ini, ketika kita masih kecil ya, tetapi kemudian nanti juga kalau kita sudah besar, sudah banyak anggotanya, kita juga tidak menginginkan seperti yang di gereja-gereja besar itu. Kita bisa memperhatikan teman kiri kanan kita, menegur kalau perlu. Pakaiannya jangan seperti itu loh ya, sahabat depan. Ketika kita ibadah atau kebaktian pada minggu depan. Itulah inti dari Nats di kitab 1 Korintus. Iya. Jadi ketika kita beribadah, kita merasakan bahwa
kawanan kecil itu pasti saling memperhatikan, lebih memperhatikan. Yang terakhir, dari dua nats ini, baik dari Lukas atau 1 Korintus, itu mengenai janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dikatakan jangan takut, itu janji bukan? Kalau dikatakan jangan takut oleh Tuhan, berarti apa? Takut. Jangan takut, memang takut. Tetapi akibat dari ketakutan, Tuhan sudah pasti menghalau kami. Ketika kita berkekurangan, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Loh, saya sudah berdoa bertahun-tahun, kok belum dijawab sampai sekarang? Itu mungkin belum waktunya. Belum waktunya diberikan oleh Tuhan jawaban buat kita yang bermasalah. Apa masalah kita? Masalah keuangan mungkin, masalah sekolah, masalah apa lagi? Maaf, sakit penyakit atau kelemahan tubuh, mungkin sekarang belum dijawab. Tapi kita harus percaya bahwa ke depan Tuhan pasti memberikan kepada kita kemuliaan. Amin. Jadi jangan khawatir, bahwa khawatir itu tidak pernah akan merubah keadaan. Jika kita khawatir terus tentang jumlah kita yang kecil, tentang keadaan keuangan kita, tentang pelayanan yang itu orang yang maksudnya yang senior WL-nya atau song leader-nya, ke depan sudah ada yang akan menggantikannya. Amin. Amin. Yang jelas khawatir tidak akan pernah bisa merubah keadaan kita. Kenapa bisa khawatir timbul? Karena kita kurang berserah. Nah, saat menghadapi tantangan, sebenarnya kita harus menguasai hati kita. Harus menguasai hati. Jangan sampai karena kita khawatir, kita menjadi kehilangan iman. Yang kedua, khawatir tidak akan pernah bisa mengubah keadaan atau mengubah rasa takut kita menjadi menguntungkan. Itu tidak akan pernah bisa. Damai sejahtera akan datang kalau kita mengusir rasa khawatir atau kita berusaha untuk tetap tenang. Yang ketiga, kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa lebih intensif lagi. Kapan kita bisa berdoa? Tidak harus khusus seperti ini. Tidak harus mengambil waktu yang panjang. Bapak Ibu ketika ada di jalan, kita bisa berdoa. 1 detik, 2 detik, kita bisa berdoa. Doanya apa? Singkat aja. Bapak Yahweh, besok-besok Hamasya, tolong saya. Itu sudah doa. Ketika ada masalah, kita lihat di jalanan. Umpamanya ada kecelakaan. Bapak Ibu bisa katakan apa di sana? Untuk mendukung orang yang ada di jalanan yang bermasalah. Bapak Ibu bisa katakan apa? Semoga tidak ada korban jiwa. Tuhan memberkati orang yang sedang mengalami masalah. Itu sudah doa. Bukan harus ada waktu khusus buat kita untuk berdoa. Memang ada firman yang mengatakan, kuncilah kamarmu, lalu kamu berdoa, ambil saat itu betul. Tetapi apakah itu satu-satunya buat kita untuk mendukung orang dalam berdoa atau untuk memberkati orang? Tidak. Kapan saja kita bisa berdoa? Selepas ibadah ini, ketika kita akan pulang, kita berdoa dalam hati, Bapak pimpin perjalanan kami sehingga kami kemudian bisa tiba di rumah kami masing-masing tanpa mengalami masalah. Apakah ban bocor, atau mesinnya rusak, atau sopirnya ngantuk, itu juga sudah menyebabkan. Dan doa itu memberkati kita. Sehingga kemudian perjalanan kita bisa lancar tiba kembali di rumah kita masing-masing. Ya, apalagi yang jauh nih dari mana nih? Dari Purwakarta, ya kan? Antar provinsi, jauh lagi. Atau ada lagi dari Maja ya? Ini orang-orang yang setia, ya. Bukan karena di podium ini saya menyampaikan itu, bukan untuk cari untuk fakta. Ya, ini fakta, bukan untuk supaya lebih setia lagi. Memang sekarang sudah sangat setia, kan begitu ya? Haleluya. Pak Yakub Saban dan seluruh keluarga, juga Bapak yang gondrong itu Bapak Tony Saban.
Yang baru 70. Baru. Kalau saya baru 60. Setia benar. Ya kan Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kenal? Yang saya maksud Bapak Tony Marente. Kenal ya? Ada. Mungkin ada yang belum kenal. Ini orangnya yang gaya beliau topinya dibalik. Itu ciri khas beliau. Di mana-mana itu tidak akan pernah berubah ya. Itu ciri khas ya. Berarti apa? Amin. Baik. Nah, kemudian kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Siapa yang berkenan membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 2? Silakan Pak. 1 Petrus 5 ayat 2. 5 ayat 2. Dan 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah domba, kawanan domba Elohim yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Elohim. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Terima kasih Pak Dalam. Itu tadi. Jadi sebenarnya tanpa direncanakan Nats ini persis kena dengan apa yang sudah kita lakukan, yaitu menunjuk beberapa pelayan dan kemudian berarti selang ada 2 orang sahabat kita. Ya, kita melayani harus dengan tulus yang tulus. Jangan karena ada lain-lainnya. Jangan karena ada Bulus. bulus ya. Bulus pura-pura tidak tahu berarti ya. Nah, jangan karena ada paksaan. Melayani itu tidak demikian. Sejatinya melayani itu adalah menyerahkan diri, menolong orang lain. Tetapi dengan menolong orang lain kita juga kemudian menerima pertolongan dan diberkati. Jadi itu adalah imbalan dari kita yang mau melayani. Dengan catatan tadi dengan tulus. Firman itu mengatakan seperti itu. Jangan karena ada hal-hal lain yang kemudian kita mau melayani. Apalagi untuk supaya dihormati. Oh, ini gelarnya evangelis. Ini gelarnya pendeta. Dan entah apapun gelar-gelar yang lain dalam lain. Itu tidak penting buat kita. Yang penting bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan beban yang diberikan. Beban loh saya katakan ya. Karena ada risiko loh ya. Risikonya apa? Ya harus lebih rajin, lebih giat. Dan ada batasan-batasan moral ketika kita melayani. Dan batasan-batasan nggak saya bebas ketika kita belum menjadi pelayan. Terlepas dari tadi saya katakan gelarnya apa, evangelis atau gembala, pendeta dan lain sebagainya, atau pastor atau apapun ya dalam pelayanan. Itu. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ada 3 kesimpulannya, singkat aja. Yang pertama, adanya kasih sayang Tuhan. Janji Tuhan adalah kebenaran dan kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berdampak bagi sekitar. Bagi sekitar mana maksudnya? Di luar komunitas DPF Grafir Indonesia Bekasi. Yang ketiga, kita harus sabar dalam perjalanan pelayanan kita. Jadi 3 hal itu yang penting dari 2 nats, baik dari Lukas maupun dari kitab 1 Korintus. Biasanya ini kita ada quotes-nya. Apa quotes-nya Bapak Ibu? Kalau tadi kerelaan hati, yang kedua persiapan berkat, dan ketiga pengenapan janji, quotes-nya adalah mari kita sama-sama baca. Ada nggak di layar? Ada ya? Atau ada di HP-nya Bapak Ibu masing-masing? Tadi saya bagi. Ada? Ada nggak? Atau kalau gitu saya lebih bagus baca ya Bapak Ibu ya. Quotes-nya adalah merelakan hati untuk Tuhan berarti bersiap menerima berkat yang akan diberikannya. Amin. Kita berikan applause bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk nats singkat, untuk khotbah singkat yang sudah hamba-Mu sampaikan Bapak. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kemudian kami mendapat berkat daripada-Mu.
Terpujilah nama Bapa di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat firman ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Feli. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Tony Saban. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Yesus Hamasiah, Yahweh hidup dan berkuasa. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau telah menyertai kami dari tempat tinggal kami masing-masing. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Dari kemarin kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam keberadaan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh merayakan hari Sabat. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bahkan puji-pujian kami yang telah kami naikkan di hadapan Elohim kami. Biarlah semuanya menjadi duka yang berharap. Harap doa kami siang hari kami mau memberi, biarlah berkati pemberian kami ya Bapak. Kami percaya bahwa setiap pemberian kami biarlah Elohim sendiri yang menyempurnakannya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Untuk bersama dijalankan, kita naikkan pujian lebih dari Saudara kasih, kita mau pengurapan atau menabiskan ada 4 Bapak Ibu Saudara yang akan bertugas untuk melengkapi komposisi pelayan di DPF Perakilan Yusuf Kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu dan Saudara boleh berduduk ke depan. Silakan. Jangan pulang. Siapa yang kemarin? Buraknya
Pak Johnson, Ibu Maria, Bang Joshua. Bertelut. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita kepada 4 sahabat kita, Bapak Ibu Saudara yang akan menerima pengurapan pada saat ini. Silakan Bapak Ibu berdiri. Saya berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu semua berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim di dalam Yesus HaMashiach, kami bersyukur Bapa pada saat ini di hadapan kami semua ada 4 Bapak Ibu Saudara yang akan bertugas melayani Engkau, membebankan dirinya untuk melayani di GPF Gerapiran Indonesia Bekasi. Ibu Ratna, Ibu Mariana, Bapak Johnson dan Saudara Joshua akan menyerahkan dirinya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan di GPF Gerapiran Indonesia Bekasi. Bapak, kami taruh mereka di tangan Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka untuk melayani. Berikan hati yang tulus dan berikan kepada mereka kemampuan untuk melayani sesuai dengan apa yang mereka terima. Berikan kesehatan yang sempurna buat mereka. Berkati juga keluarga mereka untuk selalu mendukung sehingga pelayanan Bapak Ibu Saudara kami 4 orang ini dapat maksimal di GPF Gerapiran Indonesia Bekasi. Terima kasih Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus HaMashiach kami sudah berdoa seraya bersyukur untuk penyerahan ini. Haleluya. Mari kita semua mengatakan amin. Boleh berdiri. Lalu kita menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu Saudara kita yang sudah menerima berkat di dalam pelayanan ini. Silakan Bapak. Boleh kita ambil waktu sama silakan Bapak Ibu. Siapa sih? Siap melayani dengan sukarela. Amin. Silakan duduk kalau sedang kita melanjutkan ibadah kita sampai kesempatan ya. Bukan kesempitan. Ya. Silakan kembali kepada Ibu Feli. Kita satu angkat pujian. Salah satu pujian. Mari kita naikkan pujian. Janji adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masia, Yahweh Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Jaga lindungi bentai bakar kami dan memberkati kami, berikan kecukupan, kelimpahan, sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai. Amin. Kami sangat bersyukur karena kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan namamu, merayakan sabatmu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dari akhir kami pada Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan menyertai kami lebih dari seorang pemenang. Bahkan hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan ini, mulai dari singer, bahkan pemilik sofa, bahkan pemain musik, dan demikian juga penyampaian firman Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih. Hamba-hambamu ini Tuhan memberikan tenaga untuk Tuhan melayani Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa yang mereka lakukan. Ya. Berikan berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat kepala kami, Bapak Sultan. Berkati pribadinya, berkati kesehatan, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, bahkan berkati usaha pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada, boleh menjadi suratanmu yang terbuka di dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jemaat yang ada saat ini Tuhan tahu kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih. Ya. Tuhan jawab segala pergumulan hidup mereka, doa mereka tepat pada waktunya, yang sukacita mereka menjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat segala kegiatan kami, ya, kegiatan rutin kami, bahkan program-program yang kami jalani di Grafirat Indonesia Bekasi maupun Tuhan pada Sinode Pusat di PF. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang beracara hingga semuanya berjalan dengan baik. Segala hara lintangan Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Masia. Kami sebentar lagi akan pulang. Tuhan sendiri menyertai kami di dalam perjalanan kami. Tutup seluruh kami dengan darah-Mu kudus. Biar sesuatu pun tidak dapat menjamah kami. Dan kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan keadaan syukur sejahtera. Berpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Masia. Yahweh hidup dan berkuasa. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk umat pilihan bangsa Israel. Ya. Sesuai dengan firman-Mu, siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk bangsa Israel akan tertutup. Saat ini Tuhan kami hati sepakat Tuhan yang memberkati umat pilihan bangsa Israel. Kami yakin pula bahwa Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Genglah Tangan. Genglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
situasi afat kami. Kami juga berdoa buat pemberian umat-Mu Bapa ini. Kau balaskan 40, 60, bahkan 100 kali ganda apa yang mereka boleh lakukan. Berkati pekerjaan kami masing-masing. Apapun yang boleh kami lakukan, biar kami boleh berhasil dan beruntung. Buat anak-anak kami, biar mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Berhasil dalam studinya masing-masing. Dalam pekerjaan yang dapat mereka rencanakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Program kami selanjutnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan campur tangan dan kemudian kembali berhasil. Program-program dari GPF, dari Majelis Pusat kami taruh dalam tangan Tuhan. Kesempatan untuk mendapatkan izin Bapak kami taruh dalam tangan Tuhan. Siapapun pengambil kebijakan Bapak, mari buka hati mereka untuk kemudian kami dapat memperoleh izin itu Bapak. Berkati juga para pengurus di Majelis Pusat Bapak, baik Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan seluruh Majelis Pusat. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya masing-masing, bahkan seluruh keluarga. Dan seluruh jemaat GPF yang ada di Indonesia maupun di luar negeri kami taruh dalam tangan Tuhan. Terlebih hamba-hamba-Mu, cukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu segera kasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Berkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Berkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu dan hasil ternak-Mu. Yang kandungan lembu sapi-Mu dan anak kambing domba-Mu. Berkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Berkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Abah Yahweh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Abah Yahweh menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Abah Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sungguh sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh sahibnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama.